Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terdapat 7 kegiatan atau proyek yang didanai melalui pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah. Proyek pertama adalah kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, kemudian kegiatan peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, kegiatan infrastruktur transportasi, kegiatan peningkatan infrastruktur pariwisata kebudayaan, peningkatan infrastruktur olahraga, serta kegiatan transformasi digital. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta merinci terdapat 6 program prioritas milik Pemprov DKI Jakarta yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman PEN sebesar 12,5 triliun rupiah dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Untuk mengetahui informasi lebih detail terkait dengan hal ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Safira Wardoyo. Safira, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan proyek Pemprov DKI yang didanai oleh dana PEN ini? Ya, Eksis, perkembangan proyek Pemprov DKI Jakarta yang sempat terhenti atau terdampak oleh pandemi COVID-19 ini akhirnya dapat dieksekusi kembali dengan adanya dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 7 proyek yang didanai dari dana PEN daerah ini, yaitu yang pertama kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir. Proyek ini nantinya meliputi polder pengendali banjir, revitalisasi pompa, pembangunan waduk, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, pembangunan tanggul, pengamanan pantai, dan pembangunan drainase vertikal. Proyek ini juga meliputi flood analysis and supporting information system, penataan kawasan kota tua, dan penataan kawasan pasar baru. Lalu proyek yang kedua terkait peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum dengan proyek meliputi pembangunan instalasi pengolahan air waduk, suplai air bersih, dan pengadaan peningkatan instalasi pengolahan air mobile. Dan lalu berikutnya proyek yang ketiga ini kegiatan peningkatan infrastruktur pengolahan sampah dengan proyek meliputi pembangunan refuse derivable plant dan landfill mining, tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Dan yang keempat, meneruskan kegiatan infrastruktur transportasi dengan proyek meliputi penyelesaian pembangunan simpang tidak sebidang berupa flyover, underpass, dan jembatan. Lalu yang kelima ada kegiatan peningkatan infrastruktur pariwisata kebudayaan dengan penyelesaian proyek pembangunan Taman Ismail Marzuki. Dan yang keenam ada peningkatan infrastruktur olahraga dengan penyelesaian proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Akses yang ketujuh ini kegiatan transportasi digital dengan proyek pembangunan pengolahan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas. Dari rencana proyek ini Anies juga telah membentuk tim pinjaman dana PEN dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 12,5 triliun rupiah. Dan melalui keputusan Gubernur nomor 986 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 24 September lalu. Akses. Terima kasih Safira atas laporan Anda.